yang dibawa si artis itu kita dapat 4 juta. Jadi lumayan, tanpa kita ngapa-ngapain kita dapat penghasilan dari situ. Itu namanya passive income. Tapi gue sendiri nggak menganggap itu sebagai penghasilan. Justru makanya kemarin royalti dari soundtrack itu gue kasih ke rekening anak gitu. Lumayan kalau dari soundtrack itu biasanya range-nya sekitar 1,5 sampai 2 juta bersih kita gitu. Itu namanya rezeki ya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi kemudian hari ya. Kalau gue bayangin ya dulu gue satu episode syuting dari pagi sampai pagi itu cuma dapat 1,7 juta. Nah sekarang dari bikin lagu bisa dapat 1,5 juta tanpa ngapa-ngapain. Kalau naga sama paus itu aku tadi ke Indomaret, kasirnya mirip lu bang. Kasirnya mirip gue. 2 kali mirip dia ya. Oh gede paus, bagus naga. Spill pakai lipstick nomor berapa, merek apa? Gue pakai Spill. Gue pakai lipstick Arab kan. Lipstick yang suka membodohi orang banyak kan. Bungkusnya hijau, pas dipakai merah banget tuh kemasan tuh hijau banget ya, dibuka gini merah banget bibir orang, udah kayak minum Fanta 1 botol. Kenapa gue tahu? Karena mak gue make, bukan karena gue yang make, mak gue make. Nggak main FTV lagi nggak, kecil bayarannya. Canda. Abang ada loker, maksudnya loker rendah gitu. Loker ada. Kita lagi nyari orang sosmed. Nih, lo yang ngerasa jago nih main sosmed ya, yang cocok nih sosmed konten-konten yang cocok buat gue dan keluarga, boleh kirimin kirimin CV kalian, submit ke @leslarrecruitment.co.id atau lebih lengkapnya gue lupa cek aja di postingan Instagram Leslar Entertainment di Instagram kita. Cek postingan teratas itu open recruitment, nah itu ada emailnya tuh tercantum tuh. Oke, tercantum, langsung kalian kirim CV kalian, apply ke gue lagi butuh sosmed kreatif sama kameramen. Spill lipstick di lipstick etalase berapa? Iya kak, silakan dicek langsung kak lipstiknya. Supaya pakai lipstick gila ya. Langsung aja kak, cek nomor 3 kak lipstiknya kak. Ganti filter gue, suwe. Mana nih filternya? Gila, gue bilang pakai lipstick gue, kampret. Mana lipstiknya nih? Gabut banget, iya. Gue tadi habis dari dahsyat ya. Terus gue, sekarang gue gabut. Makanya gue live. Makanya gue live. Bang Bilar, mana nih filternya mana? Kapan main sinetron lagi? Ini nunggu bini gue recovery dulu tuh. Kita kan lagi ada promo tuh, jadi kalau di sinetron itu namanya promo pilot. Jadi kita stok dulu berapa episode, nah nanti baru ditayangin. Nah kita kemarin kita udah syuting, cuma memang belum tayang. Terus kemarin juga
Iya. Kita lagi inilah, gue lagi fokus sama anak dulu. Itulah anaknya, alhamdulillah masya Allah kita tuh dikasih kepercayaan guys untuk ngontrol doang. Jadi ya enak tuh punya tim, jadi tim yang bekerja, kita tinggal monitoring gitu kiranya. By the way, gue seneng banget ya, lagu bikinan gue sama istri judulnya Angin itu akan jadi soundtrack di Indosiar. Jadi sinetron terbaru. Jadi ternyata tanpa gue sadarin, 4 lagu gue tuh udah jadi soundtrack. Lagu pertama Arsimu. Di dalam itu di Arsimu jadi soundtrack. Waktu itu judulnya Tertawan Hati. Yang itu gua dapat juga kepercayaan untuk jadi soundtrack. Udah 2 lagu. Nah, ini yang lagu ketiga itu di sini Angin. Lagu Angin. Angin bawalah diriku melayang. Bukan dong, itu mah lagu Dewa. Ini lagu Angin. Lagu Angin gak punya KTP. Nggak gitu. Angin sampaikan padanya betapa rindu ini menyiksaku. Nah, itu jadi soundtrack. Nah, nanti yang keempat itu dapat soundtrack juga. Alhamdulillah, soundtrack sinetron terbaru kami itu lagunya lagu itu. Lagu ini. Kau yang selalu dambakan kasih di kala rindu yang gitu lagunya, kurang lebih kayak gitu lagunya. Itu 4 lagu. Alhamdulillah. Jadi ya lumayan lah. Tapi gue nyari bikin lagu tuh bukan nyari duit. Meskipun tanpa gue sadarin ternyata itu jadi duit guys. Bikin lagu. Ternyata setelah gue telusuri, duit dari bikin lagu tuh lebih gede bahkan dari penyanyi ya. Karena penyanyi biasa cuma dapat 7% dari royalti. Penyanyi itu gedenya dari off air. Nah, sementara kalau royalti untuk pencipta lagu itu bisa 15%. Royalti pencipta lagu 15%. Gitu. Belum lagi kalau lagu kita dipakai soundtrack. Lagu kita dipakai soundtrack tuh lumayan dapatnya. Kayak lagunya ini, lagunya Ikatan Cinta, itu lagunya yang bikin Mas Adi Govinda. Tuh dia lumayan tuh, lagu dia 1500 episode. Yang aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu, ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata cinta. Kalau nyiptain lagu buat istri, uang royalti masuk ke istri apa enggak? Enggak, berbeda. Jadi mekanismenya itu kalau kita bikin lagu ya, itu kita terpisah. Kalau penyanyi itu akan dibagi dari pendapatan yang dihasilkan oleh si label, si pemilik master. Nah, kalau untuk si pencipta lagu sendiri, itu dia udah dapat dari wadahnya sendiri. Jadi kantongnya berbeda dia.
kantong pencipta lagu didapat dari label, kantong kantong penyanyi dari label, kantong pencipta lagunya itu udah ada potongannya sendiri di luar label gitu. Terus katanya yang gue denger ya, terus kita tuh juga dapat 2% sekarang lagi diperjuangin sama asosiasi para pencipta lagu, kayak yang sedang diperjuangin Pak D. Ahmad Dhani ya. Yang gue tahu dia bilang waktu itu kemarin sekitar 2% itu dari lagu yang kita bikin dan dibawakan oleh pencipta lagunya. Itu kita dapat 2% dari nilai yang dibayarkan ke si artis. Misal artisnya dibayar 200 juta. Nah 2%-nya kan berarti sekitar 4 juta. Jadi satu lagu kita yang dibawa si artis itu kita dapat 4 juta. Jadi lumayan, tanpa kita ngapa-ngapain kita dapat penghasilan dari situ. Itu namanya passive income. Tapi gue sendiri nggak menganggap itu sebagai penghasilan. Justru makanya kemarin royalti dari soundtrack itu gue kasih ke rekening anak gitu. Lumayan kok dari soundtrack itu biasanya range-nya sekitar 1,5 sampai 2 juta bersih kita gitu. Itu namanya rezeki ya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi kemudian hari ya. Kalau gue bayangin ya dulu gue satu episode syuting dari pagi sampai pagi itu cuma dapat 1,7 juta. Nah sekarang dari bikin lagu bisa dapat 1,5 juta tanpa ngapa-ngapain. Kita dapat royalti, kita dapat jalan terus ngalir satu episode. Makanya banyak pencipta lagu yang udah dia bikin karya sehari itu bang, itu hitungannya episode. Kalau episodenya 1 hari 2 episode ya dia dibayar 2 episode. Jadi misalkan kayak dulu kan Ikatan Cinta ya, Mas Ade ya bikin lagu judulnya apa sih? Gue lupa, yang aku merindu, ku yakin kau tahu. Nah itu dia dapat ya kalau 1 hari 2 episode berarti 2 episode deh. Biasa 1 episode sehari. Jadi hitungannya kalau pemain sinetron itu berat buku skripnya. Nah makanya bisa lebih gede si pencipta lagu, karena pencipta lagu tuh dibayarnya per tayangan episode. Sementara si pemain itu berdasarkan bukunya. Nah masalahnya buku episode yang kita jalanin sama jumlah tayangannya itu bisa ada selisih. Misal kayak kita sebagai pemain sudah ngerjain 100 episode. Nah tayangannya biasa udah 150 gitu. Makanya kadang-kadang lebih gede, lebih banyak episode yang dibayarkan ke pencipta lagunya gitu. Gitu. Karena dari awal gue bikin lagu tuh gue mikir bukan hanya dari sisi komersial sebetulnya, tapi ya meskipun kadang-kadang alhamdulillah dapat dari situ, yaitu murni gue serahin ke anak lagu, duit dari situ. Karena gue nyarinya dari wadah lain gitu. Karena alasan bikin lagu adalah bikin lagu itu satu, gue ingin bikin satu karya yang suatu saat ketika gue nggak ada akan ada yang gue tinggalin, salah satu karya ketika gue udah meninggal gitu. Baik dari secara karyanya ataupun dari secara penghasilannya. Karena sebuah lagu itu kan aset digital yang tidak akan pernah mati, tidak akan pernah hilang. Kayak gue punya temen Bang Farhat, itu dia ketika sepeninggal almarhum Fazal Dad, Baba Fazal Dad, kalau kalian tahu nama Baba Fazal Dad, itu beliau adalah salah satu legend di musik. Nah ketika beliau sudah nggak ada, itu beliau masih dapat menghasilkan buat anak-anaknya, buat ahli warisnya gitu ceritanya. Bang ngelawak dong, jangan serius-serius. Bosan. Jangan, ya sesekali serius dong. Menurutmu bang,
undang-undang pencipta lagu gimana? Ya menurut gue sih, gue sebagai orang yang baru ya, gue berharap undang-undang ini bisa dibikin serapi mungkin agar menghasilkan sesuatu yang win-win solution lah bagi si penyanyi maupun si pencipta lagu. Karena pencipta lagu tanpa penyanyi itu juga tidak akan berjalan ekosistemnya. Pun sebaliknya, pencipta lagu juga si penyanyi juga butuh pencipta lagu untuk menghasilkan sebuah karya gitu. Karena nggak semua penyanyi bisa menciptakan lagu kan. Dan pencipta lagu pun jangan egois juga, karena bagaimanapun kan mereka butuh si penyanyi yang bisa mempopulerkan lagu tersebut gitu. Jadi menurut gue ya, gimana caranya orang yang mengatur undang-undang di balik ini semua bisa memberikan atau menetapkan sebuah undang-undang yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Karena memang menurut gue selama ini agak banyak ya pencipta lagu yang kurang sejahtera hidupnya gitu. Jadi lagu mereka populer, lagu mereka didengarkan banyak orang, tapi nggak sesuai dengan penghasilan yang mereka dapatkan. Ya gue berharap sih, mudah-mudahan kedepannya pencipta lagu itu lebih sejahtera. Jangan hanya penyanyi doang gitu. Jangan hanya penyanyi doang, karena kadang-kadang ada beberapa pencipta lagu yang penyanyinya dapat penghasilan puluhan juta atau ratusan juta dari off air, tapi si pencipta lagu sendiri nggak dapat apa-apa gitu. Iya, istri gue manggil, oke lah, udah dulu kalau gitu ya. Pengen lihat Lesia, udah sampai rumah, udah sampai. Kelamaan, nama bini lo siapa? Buset, nanya nama bini gue. Ada royalti pencipta lagu. Iya, selain royalti pencipta lagu juga ada namanya sinkronisasi. Banyak pencipta lagu itu dapat kan selain dari royalti yang diperdengarkan di DSP, di streaming, juga mereka kan punya resource lain. Ada juga dari off air. Jadi pencipta lagu tuh harusnya dapat juga dari off airnya setahu gue. Terus belum lagi dari soundtrack gitu. Biar apa tadi kok cepat banget ya, ini kenapa cepat banget? Alah. Pencipta lagu, iya, lagu dangdut almarhum Baba Fazalda tuh banyak deh. Janur kuning melintas di ruang tamu gitu kan. Sama 5 menit lagi. Bisik-bisik tetap. Wah, itu lagu-lagunya beliau tuh ya luar biasa itu Baba Fazalda. Oke, gua cut dulu ya. Malas udah pada sholat ya. Anjing mirip Isa Zega gue dibilang. Gila. Gue ini sama cacing kremi. Enggak, maksudnya enggak, salah ngomong gue. Oke lah guys ya, udah dulu ya. Cacing kremi. Oh ya.